Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hamdan wa syukran lillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan nikmat sehat, nikmat iman pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam rutinitas kajian kita dan dalam rutinitas talaqi Al-Qur'an kita yang insya Allah semoga apa yang kita usahakan ini, apa yang kita jadikan sebagai aktivitas rutin ini menjadi buah amal ibadah yang nantinya menolong kita dan memberikan syafaat kepada kita di hari akhir nanti. Salam dan salam kepada baginda Nabi Amin. Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin serta guru-guru kita yang telah berjasa menyampaikan ilmu-ilmunya sehingga pada hari ini kita bisa mencicipi manisnya ilmu pengetahuan yang dari mana bersumber daripada jasa jeripayahnya para ulama-ulama terdahulu, buah pikiran mereka, sehingga pada hari ini kita bisa hanya membaca saja yang bahkan sudah dirumuskan banyak hal oleh mereka, yang pada hari ini salah satu buah pikiran yang sedang kita bacakan adalah buah pikirannya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ighathatul Lahfan min Masayyidi Syaitan. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan kali ini, masih lanjutan daripada pertemuan-pertemuan yang lalu terkait dengan di antara tipu daya syaitan yang memang seakan-akan bagi kita kecil, seakan-akan bagi kita remeh, yang mungkin tidak terlihat secara abstrak, secara gamblang di dalam penglihatan kita bahwa ini keliru, ini salah. Padahal sejatinya tanpa kita sadar, disitulah permainannya setan yang suka terkadang menyelimuti, terselimut di dalam lini-lini kehidupan kita. Di antaranya adalah di dalam pasal ini kata Imam Ibnul Qayyim, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Apa yang dikatakan Imam Ibnul Qayyim dalam pasal ini adalah sesuatu yang terkadang bahkan terlihat remeh, terlihat gampang, ya. Tetapi pada zaman kita sekarang ini orang-orang terkadang melihatnya sesuatu yang sulit. Ya, itu juga bagian daripada tipu dayanya syaitan. Apa di antaranya contohnya? Al-mashyu hafihan fit turuqat, thumma yusalli wa lam yaghsil rijlaihi. Kata Imam Ibnul Qayyim, di antara yang remeh itu, yang bahkan orang-orang menganggap itu berat, bahkan orang-orang yang kurangnya ilmu merasa hal itu salah. Apa di antaranya? Contohnya adalah dulu itu para masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya serta tabiin, mereka terkadang suka berjalan tanpa memakai alas kaki, ya. Dan bahkan ketika datang waktunya sholat, mereka langsung sholat tanpa membersihkan kakinya. Dan bahkan inilah sebagian daripada apa yang pernah dipraktikkan masa Rasul dan para sahabatnya. Kalau kita zaman sekarang melihat hal ini mungkin tabu, ya. Orang zaman sekarang melihat hal yang seperti ini jorok, yang bahkan mereka menganggap tidak ada air maka tidak jadi sholat. Padahal mereka sudah berwudu, ya. Tapi karena tidak ada air untuk mencuci kakinya, menganggap ini adalah hal yang jorok dan tidak memungkinkan untuk melakukan sholat. Ini kurangnya ilmu seseorang. Padahal amalan
para sahabat dan para nabi, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu juga mengajarkan seperti itu. Maka sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya, bahkan dikatakan ada seorang wanita dari Bani Abdul Ashhal berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ya, sesungguhnya di jalan-jalan kita ini banyak kotoran. Maka bagaimana seandainya ada di antara pakaian-pakaianku yang berjulur dan kemudian terkena dengan kotoran itu. Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah setelah engkau melewati satu jalan yang ada kotorannya, kemudian engkau bertemu dengan jalan yang kemudian bersih daripada kotoran? Iya, kata perempuan tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, maka jalan yang bersih setelah itu bisa membersihkan kotoran yang menempel pada tubuhmu atau di bajumu yang terkena di jalan yang kotor sebelumnya. Artinya apa? Jalan yang bersih setelahnya itu bisa membersihkan kotoran yang menempel pada jalan yang kotor sebelumnya. Tidak perlu air. Begitu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya ajarkan bahwa diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an bahwasannya ini semua contoh-contoh dan dalil-dalil yang diungkapkan oleh Ibnul Qayyim ingin menunjukkan bahwa beginilah cara para sahabat terdahulu mengamalkan apa yang pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin pada zaman sekarang kita salah mempersepsikannya, salah memikirkannya. Bahkan sekarang bagi kita merasa hal yang tabu sekali. أنه خاض في طين المطر ثم دخل المسجid فصلى ولم يغسل رجليه. Sayyidina Ali radhiyallahu an jalan tanpa pakai alas kaki, kemudian ya menginjak tanah yang becek hasil daripada air hujan, kemudian masuk ke dalam masjid dan kemudian langsung sholat tanpa membasuh kakinya. Dan kemudian pernah ditanyakan kepada Ibnu Abbas juga, dikatakan apa? In kanat yabisah falaysa bisyai'in wa in kanat ratbah ghasala ma asabahu. Sesuatu ya yang terkena dan itu adalah najis di dalam hukumnya. Kalau seandainya dia basah, maka dia harus dicuci kalau untuk melakukan ibadah sholat. Artinya kalau untuk beribadah. Tapi kalau seandainya dia kering, maka tidak masalah. Ya, tidak harus semuanya dianggap kotor, dianggap najis, sehingga kalau diajak sholat pada tepat waktu, tidak dulu, pakaian saya kotor, pakaian saya terkena najis. Padahal dari mana hukumnya kita menghukumi pakaian kita bernajis? Bahkan mungkin itu hanya sekedar persepsi kita saja. Bahkan mungkin itu adalah bisikan dari setan yang mungkin selama ini, misal kita contoh jalan-jalan ke mall misalnya ya, jalan-jalan ke mall dan lain sebagainya, dan kemudian kita bisa jadi buang air. Di saat buang air ada percikan yang mungkin dibisiki oleh setan, pakaianmu terkena najis, jangan sholat dulu. Sehingga kita menunda sholat itu sampai menuju ke rumah dengan alasan pakaian kita bernajis. Padahal bisa jadi itu hanya bisikan setan yang pada akhirnya sampai di rumah waktu sholat berakhir. Ini hal-hal yang kecil yang mungkin bisa terjadi pada saat yang kita alami sekarang ini. Itu adalah bagian daripada bisikan-bisikan setan. Yang padahal apa yang diajarkan para ulama kita ketika kita setelah buang air kecil, supaya terbebas daripada rasa was-was dan rasa ragu-ragu, itu bahkan disuruh ambil air sejenak sedikit dan disuruh percikan kepada celana atau di tempat yang mungkin di sekitaran kita buang air kecil, sehingga ketika kita melihat ada percikan di pakaian kita, kita sudah melihat, oh ini mungkin air yang saya percikkan tadi. Justru itu yang diperintahkan oleh para ulama kita. Nah, ini adalah untuk menghindari sesuatu atau bisikan-bisikan setan yang bisa menyebabkan was-was pada diri kita. Dan kemudian di antara orang yang was-was juga, itu mereka merasa berat. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu
di dalam pasal berikutnya diceritakan, dikisahkan oleh Imam Ibnul Qayyim, para sahabat dulu bahkan sering sholat dengan menggunakan sepatu atau sandal. Ya. Yang sekarang bagi zaman kita sekarang ini sudah tahu, ya, karena mungkin juga kondisinya tidak seperti zaman dahulu. Zaman kita sekarang sudah ada masjid yang lantainya bersih, yang selalu dibersihkan, dikhususkan untuk bagi orang yang sholat dan bahkan harus melepaskan sandal. Betul, betul. Dan bahkan digariskan di itu adalah batas suci. Itu sangat sangat bermanfaat, betul. Tetapi kalau beberapa kondisi-kondisi yang lain, yang menurut kita jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu merasa berat. Kalaupun seharusnya kita harus melaksanakan sholat dalam keadaan bersandal atau dalam keadaan bersepatu. Ya, jadi jangan sampai beralasan nantinya, oh karena ada sandal, ada sepatu, misal kita jalan di satu negeri yang mungkin lebih dingin, yang mengharuskan kita sholat menggunakan sepatu atau alas kaki, maka gunakanlah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat terdahulu begitulah amalan mereka. Bahkan mereka sholat menggunakan sepatu dan sholat menggunakan sandal. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Idza wata'a ahadukum bina alaihi al-udha, fa inna turab lahu tahur. Kalau seandainya seseorang itu ya, menggunakan sendalnya dan terkena najis di dalam sendalnya, maka pada najis itu bisa dibersihkan dengan debu atau dengan tanah. Jadi najis yang menempel di sendal atau di sepatu kita yang selalu kita gunakan untuk berjalan dan kemudian di tanah-tanah yang bersih tanpa bernajis, ya, maka tanah itu bisa menghilangkan najis yang ada di kotoran di sendal kita. Jadi tidak hanya air saja alat media untuk membersihkan kotoran itu. Tanah pun bisa jadi media untuk menghilangkan kotoran yang ada pada sendal atau pada sepatu yang kita gunakan. Maka sangat memungkinkan kalau memang kita mengharuskan sholat menggunakan sepatu atau sendal, maka jangan merasa berat. Ya, ini titik poinnya. Jangan merasa berat kalau memang itu mengharuskan. Tapi kalau seandainya kita sholat dalam keadaan bukan dalam keadaan musafir, kita dalam keadaan bermukim, dan kemudian bisa sholat melepaskan sendal di dalam masjid dengan nyaman, maka tidak masalah. Lepaskan sendal sebagaimana yang sudah digariskan. Kemudian bagi wanita, ya, disebutkan juga pasal berikutnya, contoh berikutnya adalah bagi orang-orang yang was-was terkadang, khususnya bagi wanita, ya, yang terkadang ada pakaiannya yang berselonjoran, ya, atau yang menyapu-nyapu lantai. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan toleransi itu bagi wanita untuk memanjangkan pakaiannya sampai menyapu-nyapu lantai. Maka ada seorang wanita dari Ummu Salamah atau disebut dengan Ummu Salamah. Beliau mengatakan, "Inni atilu dhailai wa amshi fil makanil qadar." Aku memanjangkan satu hasta daripada pakaianku dan aku berjalan di tempat yang ada kotorannya. Maka bagaimana wahai Rasul? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yutahhirahu ma ba'dahu. Itu tempat yang kotor itu bakal dibersihkan oleh jalan-jalan atau tempat yang setelahnya yang bersih tanpa ada kotorannya. Maka tidak memungkinkan, pastinya setelah jalan yang kotor pasti ada jalan yang bersih. Tidak mungkin semua jalan yang kita lalui itu kotor terkena najis, tidak mungkin. Karena bumi ini diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan masjid dan bagaikan masjid yang suci, ya, masjid yang suci. Meskipun memang ada kotorannya, tapi seberapa persen yang ada kotorannya? Pasti kebanyakan presentase yang suci itu lebih banyak daripada tempat-tempat yang terkena kotoran. Maka oleh karena itu, semua para ulama fikih merumuskan bahwasannya debu itu bisa membersihkan kotoran. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu merasa was-was kalau sedikit-sedikit kita merasa pakaianku terkena najis, pakaianku terkena kotoran,
atau celana mungkin yang agak lebih panjang, terus kita merasa, oh ini tadi sudah menyapu debu yang tadinya mungkin saya tidak tahu. Debu itu mungkin bisa jadi ada kotoran kucing, ada kotoran ayam, maka tidak perlu ragu, ya, tidak perlu ragu. Anggap semua bumi Allah itu adalah suci. Dan begitulah untuk membunuh rasa was-was. Karena kita kembali lagi dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa beliau katakan, tempat yang bersih setelahnya bisa membersihkan eh, jalan-jalan atau tempat-tempat yang kotor yang mengenai daripada pakaian kita. Kemudian selanjutnya juga sebagian daripada orang yang merasa was-was itu hatinya berat untuk melaksanakan sholat dengan sendal. Ya, itu juga kata Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi na'alaihi muttafaqun alaihi. Dari riwayat yang ittifaq, riwayat yang valid, riwayat yang kuat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah melaksanakan sholat, menunaikan sholat dengan kedua sandalnya. Bahkan kalau kita melihat orang yang was-was, ya, orang yang was-was, dan kemudian mereka berat untuk melaksanakan sholat jenazah dengan menggunakan sendalnya. Padahal dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabatnya sering sekali untuk menunaikan sholat jenazah itu dengan menggunakan sepatu dan sendal. Karena ya, sholat jenazah sebagaimana kita tahu tidak harus untuk ruku, kemudian duduk, kemudian sujud. Karena sholat jenazah hanya berdiri saja. Maka mereka bisa sholat dengan dimanapun dan bahkan dalam kondisi apapun. Tapi juga beberapa hukum para ulama mengatakan bahwasannya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bahwasannya kalau ada sendal dan bahkan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi melepaskan sendal ketika melaksanakan sholat. Dan para sahabat yang lain akhirnya mengikutinya, melepaskan sendal. Kemudian Nabi menegur, kenapa kalian melepaskan sendal? Para sahabat mengatakan, ya karena kami melihat engkau melepaskan sendal, wahai Rasul. Rasul mengatakan, karena saya tadi datang Jibril dan memberikan wahyu kepada saya, di sendal saya ada kotoran darah daripada kutu di jalanan. Nah, ya, hendak ketika aku melaksanakan sholat, ya. Maka saat itu aku melepaskan sendal. Tapi kalau di sendal kalian tidak ada najisnya, dan bahkan kalaupun ada najisnya, ya, kalian membersihkan dengan tanah-tanah setelahnya, meskipun tidak dengan air, maka kalian bisa menggunakan sendal untuk melaksanakan sholat. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada indikasi hendak melaksanakan sholat ternyata terinjak kutu yang ada darahnya, maka langsung turun malaikat Jibril untuk memberitahukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada dasarnya teguran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, tidak pernah melarang umat Nabi atau siapa saja yang hendak melaksanakan sholat beribadah untuk menggunakan sendal. Wa min dzalika anna sunnata Rasul sallallahu alaihi wasallam as-shalah haitsu kana wa fi ayyin makanin ittafaqa. Nah, ini juga sebagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya itu salat di mana saja, ya, tidak milih-milih tempat kecuali yang sudah diharamkan atau sudah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti toilet, seperti kuburan, ya, atau seperti kandang unta. Tapi selain itu silahkan sholat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Ju'ilat lil arda masjidan wa tahuran. Bahwa Allah telah menjadikan kepadaku bumi yang aku pijak itu sebagai masjid yang suci. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah sholat tepat waktu di mana saja kalian berada. Jangan beralasan, ya. Jangan beralasan. Maka kita bisa sholat di mana saja seharusnya. Misal lagi main ke pantai, maka sholat aja langsung di tanah. Sekarang kita tanyakan pada diri kita, ya, seberapa sering kita sholat tanpa menggunakan alas? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dulu sering sekali sholat bahkan tanpa menggunakan alas. Kalau kita lihat bahkan masjid-masjid terdahulu masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada keramiknya, ya,
tidak ada keramiknya, bahkan hanya tanah saja. Dan bahkan diriwayatkan Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan masuk daripada beberapa binatang-binatang, kemudian mereka kencing di sana, kemudian mereka buang kotoran di sana, dan bahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membersihkannya dengan air, mungkin hanya memindahkan kotoran-kotoran yang terlihat saja, kemudian mereka sholat di dalamnya. Dan pada zaman kita sekarang ini, ya, orang-orang yang tidak berilmu menjadikan alasan untuk malas sholat, ya, untuk tidak melaksanakan sholat pada tepat waktunya, karena alasannya najis, alasannya berhadas dan lain sebagainya. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Fa'aina hadzal huda min fi'li man la yusalli illa ala sajadah. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim, maka di manalah hidayah pada zaman ini bagi siapa yang mengerjakan sholat hanya pada sajadah saja. Ya, tidak mau sholat kalau tidak ada sajadahnya. Ya, kemudian di manalah hidayah itu bagi seseorang yang melaksanakan harus meletakkan sapu tangan di jidatnya kalau sujud. Ya, kalau nggak ada sapu tangan atau alas untuk sujud, maka dia tidak mau sujud. Maka di mana hidayah itu? Itu komentar daripada Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya ini, Ighatsatul Lahfan. Bahkan mereka bal yamshi 'alaiha khafzan kal asfur. Kata Imam Ibnul Qayyim, fama ahaqqu haula'i bil qawli Ibnu Mas'ud la antum ahda min ashabi Muhammadin aw antum ala syu'bati dhalalah. Kata Imam Ibnu Mas'ud, oh kalau begitu, kalau seandainya salat itu harus menggunakan sajadah, kemudian sujud itu harus berlandaskan dengan alas, maka siapa yang lebih pantas untuk menerima hidayah itu? Kita yang di zaman sekarang, yang salat menggunakan sajadah, atau menggunakan alas, atau mereka pada zaman Nabi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya yang memang berhak mendapatkan hidayah itu, sedangkan mereka sholat tidak berlandaskan dengan alas yang bagus. Apakah mereka yang sesat atau kita yang sesat? Nah, ini adalah komentar daripada Ibnu Mas'ud. Mungkin lebih tegas komentarnya ya, karena menggunakan redaksi sesat ya, redaksi sesat. Ala kulli hal ini bukan larangan untuk melaksanakan sholat memakaikan alas, kemudian berhati-hati untuk supaya sholat itu dalam keadaan bersih, bukan ya, bukan yang seperti itu. Titik poinnya adalah kalau seandainya kita bisa melaksanakan ibadah dengan berhati-hati ya, dengan ihtiyatan ya, dengan sangat berhati-hati, berusaha sekuat mungkin untuk menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjalankan syariat sebagus mungkin ya, kualitasnya kita tingkatkan sebaik mungkin ya. Tetapi dalam beberapa kondisi jangan sampai rasa idealis kita terhadap apa yang sudah kita jalankan selama ini, dalam tanda kutip tanpa ilmu yang kita punya, maka kita menjadikan idealis itu di semua tempat. Bahkan di beberapa kondisi-kondisi yang wallahu alam kita hidup di akhir zaman. Nanti bagaimana, apakah kita muncul kembali ke dalam medan perang dan lain sebagainya, wallahu alam, kita tidak tahu itu. Dan bahkan mungkin kita ketika kita nanti merasakan di tempat yang tersebut, di kondisi yang tidak memungkinkan kita praktikkan ibadah kita, misalnya seperti saudara-saudara kita yang di Palestina, bahkan mereka tidak bisa sholat ibadah seperti kita ibadah, secara bersih seperti kita jalankan. Maka hal ini harus kita perhatikan baik-baik, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kita untuk sholat, beribadah di mana saja, tidak pilih-pilih tempat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pernah sholat di kandang kambing ya, yang ada kotorannya. Nabi hanya melarang untuk sholat di kandang unta, karena di dalam hadisnya dikatakan kandang unta itu adalah sumbernya setan, tapi kandang kambing tidak. Meskipun para ulama Syafi'iyah setelah itu mengharamkan sholat di kandang kambing karena yang namanya kotoran tetap kotoran. Ya ala kulli hal
Hal ini pernah dijalankan oleh sahabat Nabi dan Nabi sendiri. Ya, artinya kita tidak bisa selalu mengedepankan idealis kita untuk sholat di tempat yang bersih tanpa ada ilmu yang kita punya. Sekarang kita sudah menemukan ilmunya. Ternyata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mempraktikkan tata cara ibadah yang seperti ini, yang tidak, yang semua hal untuk membersihkan najis itu tidak perlu air terkadang, ya. Dengan istinja dengan batu atau dengan tanah, tayamum dengan tanah, itu adalah sesuatu hal yang diperbolehkan dalam agama kita. Maka jangan mengesahkan atau membetulkan satu media, tapi menyalahkan semua media lain. Padahal dalam syariat kita, 3 media bersuci ini masih diperbolehkan, yaitu air, tanah, batu atau dedaunan, dan juga tanah. 3 media ini masih diperbolehkan dalam syariat kita. Maka jangan merasa jijik dengan salah satunya. Jangan merasa tidak sah dengan salah satunya. Kalaupun itu kita masih merasa tidak sah dan merasa was-was, yakinlah itu adalah bisikan setan. Itu inti poin yang kita bahas di dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masyayidi Syaitan pada pertemuan kali ini. Insyaallah akan kita bahas pertemuan selanjutnya, masih membahas terkait dengan apa yang digampangkan oleh orang-orang yang was-was, yang terkadang mereka melihat sesuatu yang rumit sekali, yang tidak layak dipraktikkan, bahkan itulah yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya sudah digiring ya oleh bisikan-bisikan setan yang terkadang kita membuat prinsip-prinsip tidak sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di dalam kehidupan kita.